Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au. Wah, buku apa ini? Halo Lause. Kamu kenapa? Kok mukanya sedih begitu? Iya nih, aku tuh baru dengar ada temanku yang lagi sakit dan dia butuh biaya pengobatan yang mahal banget. Tapi aku lagi nggak bisa bantuin dia. Terus aku juga dengar dia tuh lagi nggak punya pekerjaan sekarang. Jadi gimana coba supaya dia bisa bayar biaya pengobatannya? Pusing kan? Aku juga jadi ikut sedih nih. Jadi sedih juga ya dengarnya. Kalau Lause Meta tadi kayaknya lagi seneng banget. Lagi kenapa Lause? Iya, hari ini aku lagi sukacita. Kok bisa sih? Iya, kamu inget nggak kemarin aku kasih buah-buahan ke oma opa di panti jompo. Terus tadi mami aku bilang, oma opa di panti jompo semua suka buah yang aku kasih. Aku jadi senang karena aku jadi bisa belajar berbagi sama orang lain. Yuk, kita semangat lagi yuk, Senana. Yuk. Sini. Lo Senana, kita sapa anak-anak di rumah dulu yuk. 1, 2, 3. Halo anak-anak. Nah, Lo Senana ingat nggak? Kemarin kita udah dapat undangan untuk menjadi murid Kristus yang serupa dengan dia. Betul. Fantastic Stories hari ini kita mau belajar apa lagi ya? Aku jadi penasaran. Iya, aku juga nggak sabar nih Lause. Hari ini kita belajar apa ya? Yuk kita ajak anak-anak. Ayo, hari ini kita mau nyanyi, ingat lagi bahwa kita adalah murid Kristus. Kita mau nyanyikan sama-sama lagu Jadikanku Murid Kristus. Jadikanku muridmu yang setia, mau belajar
membuka ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kembali. Tuhan berikan hati yang sukacita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lause Meta, tadi pas Lause bilang Lause itu lagi bersuka cita, aku tuh jadi inget deh, ada satu perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Iya Lause Nana, keren banget ya Tuhan kita. Dia mau kita bersuka cita karena kita sudah jumpa dengannya dan jadi muridnya. Wah, fantastik sekali. Iya, karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan fantastik. Are you ready, Lause Meta? Ready. Ready? Ready? Yeay. Loh, kok lemes banget? Sekali lagi, oke? Yang semangat ya, Lause. Sama anak-anak di rumah iya. juga ya. Oke, anak-anak di rumah, are you ready? 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 Yes! Nah, anak-anak, yuk sama-sama kita memuji Tuhan dengan sukacita, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Siapa? Raja segala raja. Sekali lagi. Raja segala raja. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Anak-anak, minggu lalu kita udah belajar tentang buah roh, yaitu kasih. Lause Meta, kasih itu ada gerakannya loh, huruf-hurufnya. Oh iya benar-benar. Oh yuk anak-anak di rumah kita sama-sama gerakin sama-sama ya. Kasih. K A S I H. Kasih. Nah, Lause Nana, hari ini kita mau belajar apa lagi ya? Nah, Lause, daripada bingung-bingung, pokoknya hari ini kita akan belajar dari satu buku yang fantastik, yaitu Alkitab. Yuk anak-anak, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah,
surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai Timo, wah hari ini kamu pagi sekali sudah siap, keren. Iya, aku tidak mau terlambat mengikuti Fantasy Stories hari ini. Tapi aku juga kepikiran mau ajak temanku Mimi untuk ikut Fantasy Story juga. Ayo kita ajakin sama-sama. Aku bosan di rumah terus. Nggak bisa ke mall, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa sekolah, nggak bisa jalan-jalan. Pokoknya bosan di rumah terus. Sebel, sebel, sebel. Mimi, Mimi, Mimi. Seperti suara Timo. Halo Mimi. Kenalin, ini temanku, Koroni. Hah? Koroni? Saudaranya Corona ya? Ih, aku sebel sama Corona. Gara-gara Corona, aku gak bisa kemana-mana. Aku bosen di rumah terus. Hehehe, aku bukan virus Mimi, tapi aku murid Kristus. Makanya aku dan Timo kesini untuk mengajak kamu ikutan Fantastic Stories. Acara yang seru, fantastik, dan gak bikin kamu bosen deh kayak Corona. Hihihi. Acara apa itu? Ini adalah acara sekolah minggu online GKI Greenfield. Seru loh. Jadi walaupun kita nggak bisa kemana-mana, kita tetap bisa belajar firman Tuhan melalui online. Ceritanya seru-seru. Iya Mi, aku juga baru ikut minggu lalu. Dan ternyata ceritanya beneran seru banget. Ayo Mi, ikutan yuk. Sebentar lagi mulai nih. Kita jangan terlambat, nanti ketinggalan ceritanya. Melihat kamu semangat, aku jadi penasaran juga. Iya deh, aku ikut. Yeay, yuk kita ajak teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah sudah siap kan? Kita dengarkan Fantastic Stories hari ini. Oke, iya, nanti teleponan lagi ya. Kamu jangan lupa loh ya, dan itu masuk ke sekolah minggu online ya. Ajak Cici juga, oke? Oke, ya nanti kontak-kontak lagi. Oke, bye-bye. Anak-anak, kayaknya langsung lihat Karen ya. Kita sapa Karen dulu ya. Hai Karen, kamu kenapa kok mukanya cembetut begitu ya? Tak usah nih. Kenapa sih nyapa-nyapa aku segala? Kenapa? Rose kan baru ngeliat Rose itu tadi tuh mau ke toko, mau beli sabun. Nah, di tengah jalan tiba-tiba aku langsung melihat ada yang cantik-cantik dengan rambut gibal-gibal gitu. Tapi kok mukanya cembetut? Kenapa? Ayo, coba kenapa? Ceritain Rose dong. Kenapa sih? Aku lagi kesel, Capek banget. Kenapa?
kenapa? Kamu capek? Iya, Habis ngapain ronda? sejak ada corona, aku harus mengerjakan semua pekerjaan di rumah. Bantuin mama, ngepel, piring, jagain dede, semuanya. Aduh, capek banget ya. Tapi rambut masih keurus ya. Cantik banget nih rambut. Iya dong, kan aku harus tetap eksis. Oke, sekarang tahu nggak? Kamu kalau bantuin mama nih ya, anak-anak di rumah juga ya. Kalau bantuin mama sambil ngomel-ngomel, ngedumel, capeknya double tahu. Masih sih? Iya, nih tadi kan waktu Lasa di jalan nih sambil teleponan tuh. Tadi tuh ponakan Lasa telepon, terus dia bilang, itu di rumah juga lagi nggak ada mbak juga pulang kampung. Nah jadinya dia harus bantuin mama, harus bawa doginya jalan-jalan, kasih makan dogi, beresin kandangnya. Sudah itu harus angkat jemuran, sudah itu harus ngelap meja, sudah itu harus bantuin mama juga di dapur. Wah, Lasa bilang banyak banget kerjaannya, capek dong kamu. Sudah, iya sih capek, cuman aku happy, sukacita. Hah? Kok bisa? Iya, karena kalau aku happy, Cici happy. Dia kan berdua ada cicinya ya. Cici happy, mama juga happy lihatnya. Loh, wah, langsung bilang hebat ya. Kamu sudah belajar untuk melakukan hal yang sesuai dengan perintah Tuhan. Menjadi murid Tuhan yang setia. Tuh, hebat ya? Kok bisa sih belajar Lasa? gitu ya? Aku aja kesel, soalnya waktu mainku sama teman-teman main game online jadi berkurang. Kenapa? Ponakan Lasa bisa happy, kerjaan sambil sukacita. Iya sih ya. Coba sekarang Mas tanya Karen dulu deh. Menurut Karen ya, sukacita itu apa? Coba, sukacita itu apa? Sukacita itu kalau nggak kerja-kerja, kalau dibeli mainan, makan es krim. Oke, sekarang ini kalau misalnya nih ada mainan baru nih, kamu mau papa mama beliin, tapi kemudian nanti nggak lama kemudian keluar lagi mainan baru, kamu pasti bosan sama mainan yang lama kan? Iya sih. Nah, terus kalau es krim, nanti udah makan terus nih es krim rasa coklat, lama-lama aku bilang, bosen pengen yang lain, pengen makan yang lain, es krim juga udah bosen, masih gitu kan? Iya, ada es krim Korea bosan, enak. Iya betul sekali. Lasa udah coba belum? Udah, masih juga ya mbak. Iya, nah makanya nih Karen, kamu punya Alkitab nggak? Kita coba baca Alkitab nih. Langsung mau bagi ke Karen dulu ya sebentar ya. Coba kamu ada Alkitab nggak? Coba. Bentar ya, aku cari dulu ya. Ada nggak Karen? Ada nih Lasa, bantuin dong. Karen, aduh, ini Alkitab bergede banget. Iya, itu punya bapak aku. Bukan, punya bobo aku. Oh, kan dia bisa bahasa Mandarin. Bacain Lasa. Kamu mau baca Mandarin? Kamu ngerti Mandarin? Ngerti ya. Nih, anak-anak di rumah juga, ayo coba. Kalian sudah siapkan Alkitabnya kan? Coba semuanya kita buka Alkitabnya. Nah, Lasa akan bacain kalian. Itu diambil dari kitab Lukas. Sudah? Semuanya buka Lukas. Ayo buka Lukas. Nah, buka Lukas. Kemudian kalian lihat pasal yang ke-15. Udah dapat? Kalian dengerin ya. Oke. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-7. Lasa bacain ya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seorang di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka,
Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, Karen, sama anak-anak udah jelas kan yang tadi kita baca bahwa sukacita itu berasal dari Allah Bapa. Sukacita yang besar kita itu berasal dari Allah Bapa. Tadi coba kita baca itu ya, ada pemilik domba yang dombanya hilang, kemudian waktu dicari dan dia menemukan, dia happy banget ya. Iya. Sampai dia undang teman-temannya datang. Dia kata-kata, aku sudah menemukan dombaku yang hilang. Nah, Karen sama anak-anak tahu nggak? Kita itu adalah domba yang hilang itu. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dosa, kita terpisah dari Allah. Tapi karena Allah begitu mengasihi kita manusia, dia utus Tuhan Yesus datang ke dunia, mati bagi kita di atas kayu salib. Dengan darahnya yang kudus, kita ditebus. Keren. Kita ditebus sehingga kita sekarang menjadi orang yang beroleh anugerah keselamatan. Kita hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup dalam dunia mengikuti jejak-jejak Kristus, menjadi murid yang setia. Tapi Karen sama anak-anak ya, tahu nggak? Tuhan itu nggak biarin kita sendirian di dunia ini. Terus gimana dong Lause? Dia kasih kita penolong. Dia kasih Roh Kudus sebagai penolong kita. Dan Allah itu mau kita hidup itu mempunyai buah roh dalam hidup kita sebagai murid yang setia itu, sebagai orang percaya. Nah, Karen, gini deh, minggu lalu kalau nggak salah nih, kalau Karen ikut sekolah minggu online nih ya, kita ada nyanyi loh lagu Buah Roh. Karen kira-kira ingat. Keren. Kita coba nyanyi sekali yuk. Ya, sama anak-anak di rumah. Kira-kira ingat nggak ya lagu yang minggu lalu Lause Lia nyanyiin tentang buah roh? Coba kita nyanyi ya sama anak-anak di rumah ya. Yuk, Karen. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Tuh Karen, lihat, sukacita ada dalam buah roh. Nah, Tuhan memerintahkan kita untuk hidup mempunyai buah roh. Sukacita itu adalah salah satu buah roh yang harus kita punyai. Dan kita harus membagikan kepada orang lain juga. Gimana itu Lause caranya? Nah, caranya itu ya melalui kesaksian hidup kita sehari-hari. Nih, kayak Karen. Kalau misalnya ngebantu mama sambil tumel-tumel, marah-marah, ada sukacita nggak itu? Enggak. Nah, ya kan? Tapi kalau misalnya kita bantu mama sambil happy juga, terus malah nawarin, mama ada lagi nggak yang bisa aku bantu? Kalau kamu happy-happy gitu, mama lihat kamu happy, mama juga jadi happy kan? Nah, itu artinya kamu udah bagiin sukacita kepada orang lain. Atau nih, aku pengen tanya nih, Karen kalau di sekolah nih ya, lihat teman-temannya dikata-katain atau dimusuh-musuhin, kamu ikut-ikutan nggak? Kadang-kadang sih Lause. Nah, coba Karen kasih tau Lause itu sudah mempunyai buah roh nggak dalam hidupnya? Kayaknya lupa menghasilkan buah roh. Kasihnya mana? Iya. Cita-citanya mana? Bener nggak? Nah, tapi kalau misalnya nih ya di sekolahan ada temennya misalnya dimusuhin, kamu nggak ikut-ikutan, ada temennya dikata-katain, kamu
juga nggak ikut-ikutan, malah kamu menghibur coba. Ya kan, kamu menghibur dia, ya kan, terus kamu menceritakan tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus kepada dia. Artinya kamu sudah membagikan iya kepada teman itu, kepada orang lain, benar nggak? Nah, kira masih ingat nggak kayak Bapak Paulus? Bagaimana pelayanan Bapak Paulus? Bapak Paulus pergi kemana-mana, menceritakan Injil, menceritakan tentang Tuhan dan Yesus kan? Iya. Walaupun keadaannya susah, benar nggak? Iya kan? Iya. Apakah Bapak Paulus jadi kehilangan sukacita? Enggak. Benar nggak, waktu dia di penjara dia masih bisa memuji Tuhan? Iya ya. Iya kan? Yang gempa-gempa kan? Benar kan? Tuh, karena kenapa ya itu Bapak Paulus sudah merasakan sukacita yang besar itu yang dari Allah Bapa. Iya. Sehingga hatinya juga penuh dengan sukacita, dia bisa bagikan orang yang lain. Ya ingat ya, Bapak Paulus mengatakan dalam apa? Filipi 4 ayat 4. Ngomong apa ya Lause? Bersukacitalah. Senantiasa bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Nah, kira tau gak kalau dengan kita bersukacita ya, kita baru bisa saling mengucapkan syukur juga loh. Ya kan? Lihat, sekarang corona. Tadi kan si Karen kan bilang, kalau corona nih, gak ada enggak nih, aku harus ganti mama. Harus kerja capek tahu, iya kan? Kan? Tapi kan kalau kita punya sukacita dari Allah Bapa, kita punya pengharapan, kita percaya sama Tuhan, kita tahu Tuhan selalu pelihara kita kan? Iya. Walaupun ada corona kita nggak bisa kemana-mana, kita dengar di TV nih, aduh makin banyak nih orang yang kena virusnya gitu ya. Tapi kita tetap punya sukacita karena kita tahu Tuhan pelihara kita. Ya kan, dalam corona ini Karen di rumah bisa kumpul sama papa mama. Dulu mungkin papa sibuk selalu keluar, tapi ini papa selalu ada di rumah. Kalian bisa kumpul makan siang bareng, makan malam bareng, kalian bisa kumpul cerita bareng, ya nggak Karen? Iya. Iya kan? Tadi ponakan Lause juga ceritanya begitu loh. Makanya sekarang dulu papanya tuh sibuk tuh, suka berangkat-berangkat. Tapi ini akhir-akhir ini papanya suka di rumah, mereka bisa makan siang bareng, makan malam bareng. Ya happy banget. Jadi sukacita itu perintahnya Tuhan Lause. Iya, perintah Tuhan harus bersukacita. Kalau perintah kita harus melakukan ya. Benar Karen. Jadi Karen jangan kenapa kok jadi sedih? Kenapa Karen? Karen jadi sedih. Tadi nggak marah-marah. Nanti Karen minta maaf deh sama mama. Iya, tapi gini ya Karen, ayo Lause mau ajak Karen doa dulu deh, kita minta ampun sama Tuhan dulu ya. Ya, minta ampun sama Tuhan dulu, kita ajak anak-anak di rumah juga, kita akan doa dulu sama-sama ya. Ayo, yuk kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Engkau telah memberikan kami sukacita yang begitu besar. Kami boleh ditebus menjadi anak-anak Allah, kami boleh beroleh anugerah keselamatan itu. Terima kasih ya Tuhan, dan ampuni setiap kami kalau kami selalu lupa ya Tuhan untuk menjadi murid Tuhan yang setia, untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup kami ini. Kami sering lupa ya Tuhan untuk membagikan kasih Tuhan, membagikan sukacita itu pada teman-teman kami. Tuhan ampuni setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk hari-hari kami, kiranya Tuhan terus memimpin setiap kami, Tuhan terus menjaga setiap kami sehingga kami terus dapat hidup dalam pengharapan dengan Tuhan, dan juga kami selalu hidup dalam sukacita dan rasa syukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karen? Iya ya. Lause kayaknya udah lama ada ngobrol sama kamu. Lause mau pergi dulu ya. Nanti tokonya tutup. Lause mau beli sabun kehabisan. Terus Lause nggak jadi nyuci deh. Ya, oke ini Lause balikin Alkitabnya ya. Iya, Koko kan? Iya. Ini, kamu buka bisa? Udah banget loh ini. Bisa. Nah, oke. Thank you. Oke. Bye Karen. Bye-bye. Oh ya, online ya. Iya. Oke, dadah.
bahwa kita tetap bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Karena sukacita itu Tuhan yang memberikannya dalam hati kita. Jadi tidak tergantung corona atau keadaan susah apapun, kita tetap bisa bersuka cita ya. Nah, itu maksudku. Setiap minggu pasti kita belajar sesuatu dari Fantastic Stories. Betul. Minggu depan kita ikut Fantastic Stories sama-sama lagi ya. Oke deh, siap. Teman-teman, setelah mendengarkan Fantastic Stories, ada proyek yang seru loh. Yuk, kita kerjakan sama-sama ya. Teman-teman di rumah, jangan lupa kerjakan juga bersama papa mama. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dadah! Wow, aku baru tahu ternyata sukacita itu bukan hanya perasaan senang saja. Tadinya aku pikir sukacita itu ya kalau kita lagi senang. Tapi ternyata sukacita itu lebih dari itu. Iya, bener Lause. Aku juga baru tahu ternyata sukacita itu bukan cuman waktu kita keadaannya lagi baik aja. Karena sukacita itu adalah perintah Allah. Jadi kita harus terus bersukacita dalam keadaan apapun. Karena pada saat kita bersukacita berarti kita sedang menaati Allah. Iya loh Senana. By the way loh Senana, aku jadi inget sama teman kamu itu. Berarti kamu bisa bantu teman kamu, bukan dengan memberikan uang, tapi kita bisa doakan dia. Lalu kita juga bisa dukung dia, supaya dia tahu bahwa dalam keadaan sedih dan susah ini, Tuhan pasti bantu dia. Bener juga ya. Iya, aku jadi punya ide. Kalau gitu, nanti pada waktu aku habis dari sini, aku langsung deh telepon dia, aku kasih semangat supaya dia bisa lebih semangat lagi. Dan yang paling penting supaya dia bisa punya sukacita Tuhan, walaupun mungkin sekarang keadaannya lagi susah ya. Iya betul loh Senana. Tapi sebelum lo Senana telepon temen lo Senana, yuk kita sama-sama tutup ibadah hari ini. Kita sekali lagi tunjukkan sukacita kita kepada Tuhan sumber berkat. Kita nyanyikan sama-sama lagu Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji
anak-anak, mari sama-sama kita tutup mata, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini. Engkau sudah memberkati, kami boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa menjadi murid-Mu yang setia, yang mau mengikut Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke anak-anak, kita ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Dadah!